Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Marcella dengan NIM 2016166. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi pertemuan 1-15 pengantar sosiolinguistik. Yang pertama yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Yang pertama yaitu hakikat sosiolinguistik. Sosiolinguistik yaitu mengkaji hubungan sosial antara masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah. Yang kedua yaitu hakikat linguistik. Secara umum, linguistik merupakan bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik sendiri dengan berdasarkan pembidangannya yaitu ada 3, linguistik umum, linguistik terapan, dan linguistik teoristis. Berikutnya yaitu yang ketiga, sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau dua disiplin ilmu yaitu sosiologi dan linguistik. Yang keempat yaitu sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik dapat dikatakan sebagai sosio ilmu terapan karena tidak hanya dari struktur intern saja, melainkan telaah dari struktur ekstern. Untuk materi pertemuan kedua untuk materi berikutnya yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang pertama itu bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Dalam linguistik, bahasa tidak hanya dapat dipahami sebagai tanda saja, tetapi dipandang juga sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan kajian kebudayaan dari masyarakat. Tidak hanya itu, dalam bahasa kajian sosiolinguistik terdapat variasi bahasa. Variasi bahasa adalah salah satu aspek kajian yang paling sering dilibatkan. Untuk wujud variasi bahasa itu tersendiri ada 5. Yang pertama, idiolek. Yang kedua, dialek, tingkat tutur, ragam bahasa, dan register. Yang kedua, pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Dalam pengertian sosiolinguistik, definisi-definisi bahasa hampir tidak menyatakan sesuatu tentang keadaan sosial. Sebagai masyarakat bahasa, untuk sementara berarti kelompok penutur berdasarkan pandangan hidup mereka membentuk kelompok berdasarkan bahasa yang sama. Pandangan hidup mereka membentuk kelompok sosial dan bahasa. Namun, di sisi lain karena ada sebuah objektif dan hal yang relatif, dari sanalah muncul variasi bahasa di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Hubungan antara bahasa dan masyarakat terjangkar sangat erat, di mana semuanya saling berkaitan. Bahasa menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat, dan bahasa adalah alat komunikasi dalam lingkungan bermasyarakat itu tersendiri. Namun, dalam bermasyarakat pasti kita memiliki bahasa yang berbeda-beda. Maka dari itu, bahasa dan masyarakat memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu yang menghubungkan faktor bahasa dengan faktor sosial. Sedangkan sosiologi bahasa merupakan cabang sosiologi yang menghubungkan dengan faktor linguistik. Meskipun kedua bidang ini mempelajari interaksi bahasa dan masyarakat, sosiolinguistik berfokus pada bahasa, sedangkan sosiologi berfokus pada masyarakat. Secara umum, sosiolinguistik melihat bagaimana faktor sosial mempengaruhi bahasa, sedangkan sosiologi melihat hubungan antara masyarakat dan bahasa. Untuk materi selanjutnya yaitu kontak bahasa dan dialogsia. Yang pertama yaitu pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih satu bahasa
dalam tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, kontak bahasa dan kebudayaan. Hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, yang dimana suatu bahasa berada di bawah lingkungan masyarakat yang memiliki lingkup kebudayaan. Karena perbedaan kebudayaan juga mampu mempengaruhi bahasa daerah setempat. Misalnya di suatu daerah memiliki berbagai orang yang budayanya pun sendiri berbeda-beda dari daerah masing-masing. Dari sanalah tercipta hubungan masyarakat antar kebudayaan dengan bahasa tadi. Yang ketiga yaitu kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Dalam konteks ini, kontak bahasa terjadi karena antar orang berinteraksi. Sedangkan kontak kebudayaan itu muncul dari diri seseorang yang memiliki budaya. Dalam pengembangan identitas budaya, ketika dua orang yang berinteraksi dan memiliki dua kebudayaan, maka terciptalah kontak bahasa dan kontak kebudayaan tadi. Karena di saat mereka komunikasi, maka muncullah budaya dan bahasa yang digunakannya pun berbeda. Untuk materi selanjutnya yaitu kedewibahasaan. Hakikat kedewibahasaan menurut Chair merupakan hal yang berkenaan dengan penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitas sehari-harinya. Kedewibahasaan adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Yang kedua yaitu keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Dapat dilihat dari yang sudah saya jelaskan tentang kedewibahasaan merupakan di mana bahasa yang digunakan dua atau lebih digunakan oleh seorang penutur secara bergantian di waktu yang sama. Dan dapat dikatakan ketika dia berbicara dengan lawan bicaranya maka terjadi kontak bahasa. Misalnya dia menggunakan bahasa Indonesia dan kemudian beralih ke bahasa Inggris. Dan itu menyesuaikan dengan kontak bahasanya, lawan bicaranya. Misalnya ketika dilakukan wawancara oleh orang yang Indonesia, maka dia akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Namun jika ketika dia diwawancara menggunakan bahasa Inggris, dia juga bisa menjawab menggunakan bahasa Inggris. Dari sanalah ada keterkaitan antara kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Yang ketiga yaitu tingkat kedewibahasaan. Tingkat kedewibahasaan ada dua macam, yaitu kedewibahasaan sejajar dan kedua kedewibahasaan bawaan. Untuk pengukuran kedewibahasaan tersendiri ada 4. Yang pertama aspek tingkat, aspek fungsi, aspek pergantian, dan aspek interferensi. Tidak hanya itu, kedewibahasaan sendiri menimbulkan efek terhadap masyarakat atau pengguna bahasa tersebut atau pada penutur, baik penutur maupun lawan penutur, yaitu memiliki dampak yang pertama yaitu model pendidikan yang mengarah pada asimilasi bahasa dan budaya. Yang kedua, menimbulkan model pendidikan yang mengarah pada diversifikasi budaya. Untuk materi selanjutnya, keterkaitan antara kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Kedewibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedewibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh seorang penutur melakukan kontak sosial dengan lawannya. Dan untuk efek kedewibahasaan tadi itu dapat dilihat melalui pendekatan sosiologis dan psikologis. Materi selanjutnya yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama yaitu pengertian interferensi. Al-Wasilah mengetengahkan pengertian interferensi berdasarkan rumusan Hartman. Dari rumusan tersebut mengatakan interferensi merupakan keliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan atau ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lain. Tataran interferensi tersendiri yaitu dari segi kemurnian bahasanya, interferensi pada tingkat apapun diantaranya. Yang pertama, bidang fonologi. Yang kedua, di bidang morfologi. Yang ketiga adalah bentuk kalimat. Dan yang terakhir yaitu bentuk semantik.
Berikutnya yaitu interferensi bahasa dan pandangan psikologi behavioral. Dalam aliran ini, tokohnya yaitu John B. Watson. Dari Amerika dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Teorinya menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekitarnya. Berikutnya yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Menurut kaum mentalistik, seorang manusia dipandang memiliki sebuah akal yang berbeda dan berbeda pandangan dan berbeda pemikiran. Artinya, bahwa badan dan akal merupakan dua hal yang berinteraksi satu sama lain. Setiap orang tidak akan pernah memiliki pemikiran sama, makanya selalu terjadi perbedaan pendapat di antara setiap orang. Integrasi bahasa. Bhatia mendefinisikan sebagai penggunaan fitur-fitur dari suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Sama sepertinya dari pengertian interferensi tersendiri. Secara lebih detail, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi integrasi bahasa. Yang pertama, kondisi karakteristik sistem atau tokoh kebahasaan. Yang kedua, urgensi penyerapan unsur bahasa. Yang ketiga, sikap pada bahasa seorang penutur. Untuk materi selanjutnya itu masih tentang interferensi dan integrasi, yaitu materi lanjutannya, yaitu tentang implementasi, integrasi, dan interferensi tersendiri, yaitu di mana terjadinya dewi bahasa dan peristiwa yang dianggap sebagai penyimpangan. Yaitu terjadinya karena unsur-unsur serapan itu sudah ada pada dalam bahasa penyerap. Cepat atau lambat, sesuai dengan perkembangan bahasa penyerap, interferensi dan integrasi bahasa berkembang dengan teori sosiolinguistik lainnya seperti kontak bahasa, dewi bahasa, alih kode, campur kode, dan semua akan terjadi di waktu yang bersamaan maupun tidak. Untuk materi selanjutnya yaitu variasi bahasa. Yang pertama, konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras. Setiap hal tersebut ada perbedaan, yaitu yang pertama, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Sedangkan variasi merupakan wujud berbagai manifestasi bersyarat maupun tidak bersyarat. Sedangkan langgam itu tersendiri merupakan ragam bahasa dalam masyarakat Indonesia yang mengenal tata krama tertentu dalam berbahasa. Laras. Laras merupakan kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Sedangkan bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam suatu kelompok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sumber pencetus variasi bahasa. Menurut Abdul Cer dan L. Agustina, dalam hal variasi bahasa atau ragam bahasa ini terdapat 2 pandangan. Pertama, variasi atau ragam bahasa dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keragaman fungsi bahasa. Yang kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah untuk memenuhi fungsi sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat, di mana kita menyebutnya sebagai alat komunikasi. Yang ketiga yaitu kajian tentang variasi bahasa dan linguistik umum, interdisipliner keilmuan lainnya, di mana dalam kajian konsep ini terdapat 2, yaitu variasi bahasa internal dan eksternal. Dan untuk pengklasifikasian variasi bahasa ada 3 macam, yaitu variasi dari segi pemakaian, keformalan, dan sebagai segi sarana. Untuk implementasi ragam, laras, dan variasi bahasa itu mungkin sudah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ragam bahasa tersendiri ada ragam lisan dan ada ragam tulis. Ragam lisan itu bersifat non-formal, sedangkan tulisan mungkin dapat kita lihat dari poster, iklan, teks, majalah, dan lain-lain. Dan untuk berdasarkan situasi dan pemakaiannya terdapat ada tata bahasa juga dari segi lisan maupun tulisan. Dan ada juga perbedaan dari kosakata. Sedangkan pada laras ada kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Misal contoh, laras di bidang kayak ilmiah, non ilmiah,
dan tiap bahasa juga berbeda-beda. Contoh, dalam bidang hukum, ilmiahnya adalah dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Garis bawahi, tindak pidana merupakan kata ilmiah dari bidang hukum. Sedangkan non ilmiahnya yaitu dalam bentuk kata, dia dihukum karena melakukan penipuan dan penggelapan. Itu adalah merupakan kata penipuan dan penggelapan merupakan kata non ilmiah dari bidang hukum. Dan itu merupakan bagian dari laras. Yang bagian C yaitu variasi. Variasi dapat dilihat dari variasi segi penutur, variasi dari segi pemakaian, dari keformalan, dan dari segi sarana. Untuk dari penutur itu dapat dari dialeknya, pengucapannya. Sedangkan dari segi pemakaiannya misalnya kayak ditulis oleh penulis di jurnalistik dalam kegiatan keilmuannya. Sedangkan di bidang keformalan itu tersendiri mungkin ada ragam baku, resmi, santai, ragam akrab. Dan untuk dari segi sarana, adanya ragam bahasa lisan dan bahasa tulis yang memiliki wujud struktur yang tidak sama. Untuk materi selanjutnya itu ada sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa. Apakah dia senang atau tidak terhadap bahasa yang digunakan ataupun didengar oleh orang. Sedangkan untuk pemilihan bahasa merupakan sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa tersedia berbagai kode, baik berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya yang digunakan ketika kita berbicara dengan seseorang. Dan untuk pembakuan bahasa tersendiri adalah penetapan aturan-aturan atau norma bahasa dalam masyarakat. Pembakuan bahasa sendiri memiliki fungsi 3, yaitu efisiensi dan efektivitas masyarakat. Yang kedua, integrasi masyarakat budaya, dan ketiga, pembinaan bahasa nasional. Dan untuk materi berikutnya adalah struktur linguistik bahasa baku. Kajian ilmu bahasa atau ilmu linguistik dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut membawa kebaikan terhadap masyarakat dalam mengembangkan penggunaan bahasa untuk berbicara dengan seseorang. Yang kedua yaitu perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu dilakukan perencanaan penggunaan bahasa, di mana ada 3 cara, yaitu corpus planning, di mana mengacu pada integrasi terhadap suatu bangsa. Yang kedua yaitu status planning, mengacu pada usaha-usaha untuk mempengaruhi penggunaan fungsi-fungsi bahasa di dalam suatu komunikasi bahasa. Yang ketiga yaitu acquisition planning, di mana menitikkan pada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Contohnya seperti dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maka ditetapkan belajar bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dilatihlah seseorang untuk belajar dengan baik. Berikutnya yaitu pembakuan bahasa. Pembakuan adalah suatu proses yang berlangsung secara bertahap, tidak sekali terjadi. Jadi dapat dikatakan mungkin dalam seseorang berbicara, mungkin dalam pembakuan bahasanya itu tidak sekali terjadi. Justru kayak bertahap-tahap, kayak jelas ada kesalahannya gitu. Dan untuk pada proses pembakuan bahasa ada 4 tahap yang dilalui. Yang pertama pemilihan, klasifikasi, penjabaran fungsi, serta persetujuan. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik, yang dilatar belakangi karena adanya Perang Dunia. Ketika memasuki fase Perang Dunia II Amerika Serikat, mereka mengembangkan metode audiolingual. Dan kemudian aliran linguistik struktural tersebut berkembang pesat pada tahun 1930-an. Setelah perhatian linguistik terhadap tata bahasa tradisional menyusut, maka terjadinya perkembangan yang baik sehingga dari yang tradisional menuju modern. Sedangkan untuk nuansa sosiolinguistik dan penerapan metode audiolingual tersebut memandang manusia sebagai organisme yang pasif. Yang kedua yaitu pendayagunaan
Sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Komunikatif. Secara teori, kompetensi komunikatif mempunyai 4 komponen. Yang pertama, komponen gramatika. Yang kedua, komponen sosiolinguistik. Yang ketiga, komponen wacana, dan keempat, komponen strategi. Jadi, pendekatan komunikatif sangat menekankan penggunaannya terhadap pemilihan kompetensi sosiolinguistik terhadap siswa yang akan menggunakan bahasa tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari rangkuman materi Sosiolinguistik 1-15. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.